Halo sahabat alam, berjumpa kembali bersama saya. Di edisi kali ini saya akan mengulas tentang Hoya imperialis. Hoya imperialis tipe pertumbuhannya epipit, yakni merambat pada pohon inangnya. Ditemukan hampir di seluruh Kalimantan. Penyebarannya agak-agak terbatas, yakni dominan di daerah perbukitan. Kadang-kadang juga ditemukan di pohon kayu di hutan rawa. Ini dia Hoya imperialis yang sudah saya budidayakan. Dengan lebar daun di sini mencapai 6 cm, kemudian dengan panjang daun 20 cm untuk daun yang sudah agak tua. Sementara untuk daun yang masih muda, ya, lihat secara keseluruhannya cukup lebar ya, dia cukup lebar. Ini daun Hoya imperialis. Hoya imperialis untuk saat ini yang telah ditemukan di Kalimantan merupakan jenis Hoya yang terbesar di Kalimantan ya. Untuk jenis bunganya sangat besar dibanding jenis Hoya-Hoya yang lain. Ini dia. Wah, ini ada tangkai bunganya. Tangkai bunga dari Hoya imperialis. Ini tangkai bunganya. Nah, kelihatan? Iya, ini dia. Cara budidayanya sangat mudah ya untuk Hoya imperialis. Sebelumnya kita siapkan dulu stekan atau dari biji buahnya. Kemudian disiapkan medianya. Di sini saya menggunakan media serasa sampah-sampah dari daun kayu. Ini dia. Ini akarnya sudah cukup kuat. Akarnya sudah cukup kuat di sini. Tapi yang pasti untuk hampir semua jenis Hoya, termasuk Hoya imperialis ini, tidak memerlukan banyak media. Apalagi media-media yang kita gunakan tidak dapat menurunkan air. Dalam artian perakaran dari Hoya imperialis memerlukan media yang poros, dapat meneruskan air. Untuk pemupukannya saya menggunakan pupuk organik cair. Pupuk cair saya semprotkan di media, kemudian saya semprotkan di bagian daun tanaman, di seluruh bagian dari tanaman, batang, akar, dan daun tanaman. Di sini yang saya budidayakan di sini juga cukup lama, ada 1 tahunan lah gitu. Saya nggak ingat persis kapan saya mulai menanamnya. Ini sudah kemana-mana, sudah merambat kemana-mana. Dia pertumbuhannya cukup bagus untuk Hoya imperialis ini. Ini ada seluruh barunya. Ini tentu harus tetap kita atur ya, sulurnya. Kalau sudah panjang kita cantelkan di bagian pot, atau bisa juga menggunakan pot ukuran besar. Tentu dengan menggunakan media yang poros. Diharapkan menggunakan pot tipe pot keranjang. Di sini saya menggunakan pot ukuran 22 cm. Nah, ini kenapa saya sedikit menggunakan sedikit melubangnya dari pot ini, karena media yang saya gunakan ini poros.
bagian bawahnya saya menggunakan cacahan pakis, kemudian bagian atas saya gunakan serasa daun. Ini cepat netes airnya. Sudah cukup kuat. Ini dia. Ini diameter cukup besar ya, walaupun tempat yang cukup besar juga untuk kita budidayakan. Pertumbuhannya cukup cepat ya untuk Hoya imperialis ini. Kalau kita ingin membudidayakannya asal tidak sayang ya, bisa kita potong 1 atau 2 ruas dari jenis Hoya ini. Umpamanya kita ambil 2 ruas ini, kita potong di sini, potong sini, kemudian kita berikutnya kita potong sini. Jadi yang tersisa untuk stek adalah 2 ruas 1 dan 2. Kemudian diharapkan di setiap bagian ruas ini, bagian buku ini akan tumbuh tunas baru dan punya potensi menumbuhkan 2 tunas, sama di sini dan di sini. Di setiap ruas daun memiliki potensi untuk tumbuh 2 ruas tunas, maksudnya bertumbuh 2 tunas seperti itu. Nah, kemudian bunga imperialis kalau sudah umurnya cukup dewasa dan nutrisinya cukup, dia akan memunculkan tangkai bunga dari antara ruas daun. Ini dia, seperti ini. Nah, ini dia. Di antara ruas daun ini dia akan tumbuh, muncul tangkai bunganya. Panjang tangkai bunga tergantung kondisi tanaman itu sendiri. Di sini ada 6 cm tangkai bunganya ini. Dan satu tangkai bunga punya potensi menghasilkan 8 kuntum, 8 sampai 10 kuntum bunga. Dan di sini bunganya berwarna apa ya ini ya? Sebentar. Yang ini bunganya berwarna merah marun untuk Hoya imperialis ini. Baik sahabat, sebelum kita lanjut lagi ke liputannya, jangan lupa setelah jeda iklan berikut ini like, komen, dan subscribe. Nah, bagaimana? Tentu sudah like, sudah komen, dan sudah subscribe ya. Hoya imperialis tidak menyukai tempat yang terpapar panas secara langsung ya. Dia hanya memerlukan cahaya lembut. Jadi disarankan ditempatkan di daerah yang agak terlindung. Ini akibat dari panas ya, panas matahari langsung, jadi daunnya seperti terbakar seperti ini. Kemudian jangan lupa untuk penyiramannya. Untuk penyiraman dari Hoya imperialis minimal dia 1 minggu 2 kali, atau tergantung dari kondisi media tanam yang kita gunakan. Jangan terlalu kering dan juga jangan terlalu basah, karena terlalu kering mengakibatkan perakar susah berkembang. Kemudian terlalu basah juga mengakibatkan akarnya menjadi busuk dan berakhir pada kematian pada tanaman yang kita tanam. Ini akarnya sudah merambat kemana-mana ini dia. Ini akarnya cepat menjalar ke bagian media yang lain, karena media yang saya gunakan ini poros, ini serasa sampah-sampah kayu dan daun di sini.
atas. Ada si jago ini datang. Jago. Sini. Come on. Come to me. Come to your papa. Come on. Nah, ini dia. Ini si ayam jagonya jinak-jinak ayam. Nah, ini dia. Nah, ini ayam jagonya jinak-jinak ayam. Nah, ini dia. Halo. Ini juga bisa menjadi salah satu hiburan, tapi bukan untuk diadu ya. Ini hanya untuk di timang-timang seperti ini. Ayamnya cukup jinak. Nah, ini dia ayam jago dan Hoya imperialis. Kok jadi melenceng ke ayam. Baik sahabat, saya rasa untuk liputan tentang Hoya imperialis untuk edisi kali ini saya cukupkan dulu. Yang bisa cek kamu. Untuk liputan tentang Hoya imperialis cukup kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau berminat untuk memilikinya atau stekannya, silakan kontak saya di 085252469245. Baik sahabat, demikian info dari saya. Silakan dinikmati, jangan lupa selalu menjaga kesehatan dan selalu berdoa agar apa yang kita usahakan selalu bermanfaat bagi kita dan juga bagi lingkungan kita dan juga bagi masyarakat secara umum. Salam sehat.